Ya. Oke, Dok, izin Dok, kita mulai ya Dok ya. Oke, siap. Kenalin nama saya Felix. Saya ini owner operator dari agrowisata Kebun FI, tapi saya juga part-time scientist, kolaborasi dengan FK Unpad, Fakultas Farmasi Unpad, dan juga Fakultas Kedokteran Gigi USU. Jadi risetnya kebanyakan tentang propolis sih. Jadi kita publish tentang apa therapeutic health, therapeutic benefit tentang propolis. Kita publish di beberapa jurnal Q1. So that's good. Jadi ke Wow. depan juga kita bakalan fokus, ya kebanyakan sih kita bakalan fokus di riset tentang propolis. Jadi ada beberapa project yang kita ongoing dengan Fakultas Farmasi Unpad so far. Yap. Jadi itu latar belakangnya saya. Izin dong kalau boleh boleh sharing sedikit latar belakang dokter, latar belakang pendidikan dan juga praktek dokter. Jadi mana tahu ada teman-teman kita yang mau nyari dokter bisa langsung ke prakteknya dokter. Oke, thank you banget Ko Felix untuk kesempatannya. Nama lengkap saya Zulfia Oktanida Syarif, panggilannya Vivi. Saya backgroundnya dokter, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater. Jadi sehari-hari saya prakteknya di rumah sakit, ada di rumah sakit umum, ada di rumah sakit swasta juga. Dan background saya sebetulnya memang lebih banyak fokus ke kesehatan jiwa yang selama ini sih mungkin orang taunya ya hanya mengatasi penyakit-penyakit mental aja, mental illness aja, tapi saya mencoba untuk bisa melakukan prevention juga gitu dengan edukasi tentang kesehatan mental gitu sih. Tapi basically on a daily basis I work as a practitioner. Jadi ya udah klinisi gitu. Mantap, keren dok. Ini dok, ini kan sebelum sebelum saya kontak dokter, ini kan Mm-mm. waktu saya live TikTok, saya Mm-mm. sengaja nanyain teman-teman yang join live-nya saya. Jadi Aha, tolong ngasih dong pertanyaan. Ini kan kita mau podcast bareng dokter. Tolong aha. kasih semua pertanyaan tentang apa kesehatan mental yang teman-teman mau tahu. Jadi ini Mm. semua list pertanyaan ini dari teman-teman yang live TikTok nih dok. Jadi Oh, asik dong. izin dok, ya. Izin dok, jadi ini saya udah sortir nih beberapa pertanyaan yang maksudnya paling banyak ditanyain. Jadi izin Mm-mm. saya nanyain ke dokter, hopefully teman-teman bisa dapetin manfaat dari podcastnya ini. Mhm. Jadi pertanyaan pertama, dok bisa dijelasin nggak ya bagaimana kesehatan mental masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun? Apakah membaik atau memburuk dari pengalaman prakteknya dokter selama Oke, ini? ini menarik banget ya. Kalau kita bicara tentang kesehatan mental, sebetulnya karena awareness sekarang itu jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Jadi memang angka orang yang datang ke layanan kesehatan, jadi jumlah orang yang get help, get professional help itu memang meningkat. Hmm, Especially after pandemic. Jadi setelah pandemi itu orang kayaknya lebih lebih aware dan lebih butuh gitu bantuan psikolog atau psikiater. Namun sebetulnya kalau kita lihat kondisi kesehatan mental tuh dari dulu sampai sekarang ya memang memang ada isunya, memang ada di masyarakat, cuma mungkin undetected atau orang hmm, yang memang masih enggan aja gitu ya untuk datang ke profesional karena ada stigma gitu, ada stigma tentang mental health. Namun sekarang sudah lebih banyak yang datang, jadi kalau dilihat sih memang sepertinya kayak makin banyak gitu. Seakan-akan hmm, jumlah kasusnya kayak lebih besar gitu yang memang bisa jadi karena pandemi ini juga juga makin bermunculan ya mental issue. Tapi juga bukan dibilang kayak baru sekarang gitu ya. Dari dulu nggak ada mungkin. gitu. Sebenarnya udah ada tapi kayak belum emerging aja, belum muncul gitu ke permukaan. Gitu orang sih, Kak orang Felix. mungkin lebih lebih aware tentang kesehatan mental mungkin ya maksudnya selama pandemi ini dan Mhm. maksudnya berasa juga sih kalau misalnya orang dikurung selama 2 tahun stres juga sih ya. Mm-mm. Bener-bener stres banget gitu kan. Kayak ya semua orang menghadapi level stres itu gitu. Cuma ada Ya, yang akhirnya udah punya let's say apa ya, udah punya cikal bakal gitu. Udah punya cikal bakal hmm, mental illness jadinya tercetus gitu karena pandemi betul. Ya, gitu. Tapi kalau kalau orang kalau yang nggak punya cikal bakal mungkin nggak sampai mental illness. ya kalau menurut dokter dari pengalaman dokter praktek selama ini kira-kira persentase paling besar penyakit mental itu apa ya dok ya? Paling banyak anxiety and depression, anxiety disorder Hmm, sama depression. Jadi
orang berpikir penyakit mental tuh kayaknya yang cuma yang berat-berat gitu ya, kayak yang ODGJ, yang skizofrenia Hmm, gitu ya, 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 yang ya. kayaknya yang wah di jalan nggak pakai pakaian bicara sendiri gitu. Tapi itu hanya kecil banget, 0,0 Hmm. sekian persen. Tapi kalau prevalensi yang besar, bisa dibilang 20% di populasi itu justru anxiety disorder and depression gitu. Kalau Jadi menurut one dokter out itu, of five people. oh, 1 out of 5 ya. Kalau Mhm. menurut dokter itu lifestyle, contohnya dari pola makan, kegiatan olahraga, mungkin juga kerja kantoran itu yang selalu di dalam ruangan, begitu-begitu pengaruh gak ya dok terhadap apa mental illness gitu? Kalau misalnya pengaruh, gimana saran dokter itu supaya, ya maksudnya teman-teman gue juga, teman-teman saya sendiri pribadi dok, banyak juga yang saya ngelihat eh, sedikit aja itu trigger kayak anxiety-nya itu. Mhm. Ya Gimana memang menurut dokter lifestyle itu? ngaruh sih. Ya. Lifestyle ngaruh, nutrition ngaruh gitu ya. Dan memang eh, orang-orang di perkotaan ya, makanya sekarang banyak juga research yang focusing on urban mental health gitu. Itu Hmm. melihat gimana sih lifestyle orang di perkotaan ya, dengan kesibukannya, dengan lifestyle-nya, dengan pekerjaan, polusi dan sebagainya, itu semua berpengaruh memang. Jadi ketika eh, cara kerja dan kehidupan yang dijalani sehari-hari itu semuanya berpengaruh, terutama kalau dia nggak memperhatikan basic needs ya, pola Ya, ya. tidur, kemudian nutrisi ya, good nutrition ya, maksudnya makannya jorok lah ibaratnya gitu ya, nggak makan Ya. sehat, nggak exercise gitu, dengan alasan ya sibuk, nggak ada waktu dan sebagainya. Wah itu udah numpuk-numpuk tuh, faktor risikonya makin numpuk, tinggal nunggu momen jadi aja itu mental illness Hmm. gitu. Dari sisi kayak apa anxiety dan depression gitu dok, ada levelnya nggak ya dari pengalaman dokter itu, maksudnya bisa dijelasin nggak ke teman-teman kita yang mungkin, saya sendiri sih nggak maksudnya kurang aware sih dari sisi kayak Mhm. depression dan anxiety itu sebenarnya ada nggak sih level keparahannya gitu dok? Mhm. Memang sih kalau untuk depression itu tuh ada level of severity-nya. Jadi misalnya ringan, sedang, berat gitu ya, mild, moderate, severe. Kalau severe itu sampai sampai ada halusinasi. Jadi kayak Hmm. ada voices ya. Bahkan yang sampai suicidal itu severe, severe depression Hmm. gitu ya. Tapi ada juga yang mild. Yang mild itu dia high functioning biasanya. Jadi kayak tetap kerja, aktivitas, tetap interaksi sama orang, tapi deep down tuh nggak bisa happy. Jadi perasaannya nggak bisa ngerasain joy gitu, ngelakuin apa-apa kayak flat aja, nggak happy. Nah itu ada juga Kalau mild seandainya depression. kita nih dok, apa yang bisa nggak ya dok tolong jabari ke kita kalau seandainya kapan saatnya kita itu nyari professional help? Kan Mhm. pasti banyak nih dok yang kita nggak Mhm. aware bahwa Yes. kita udah masuk ke stage mungkin anxiety disorder dan depression itu, kita nggak aware bahwa kita udah sampai situ, tapi sampai sampai kayak gimana sih yang kita harus aware bahwa kita harus cari professional help. Mhm. Sebetulnya gini, kita Ya. melihat ada perubahan nggak dari pola yang biasa gitu ya. Misalnya kita ngeliat perubahan pola tidur aja. Kok tidur gue Hmm. akhir-akhir ini agak keganggu ya gitu. Sering kebangun lah atau mimpi buruk. Atau kok sekarang mood gue rasanya nggak enak, bawaannya gampang marah gitu. Misalnya di rumah marah-marah Hmm. terus atau sama rekan kerja gitu ya, bawaannya sensitif banget. Dan itu udah berlangsung kayak lebih dari 1 bulan, itu udah sebenarnya udah saatnya teman-teman untuk consult gitu untuk mastiin ya ini gue baik-baik aja nggak ya. Jadi intinya Ya, ada ya, ya. perubahan sih, ada perubahan pola ya, pola tidur, pola perasaan, pola perilaku, ada something yang berbeda aja dari keseharian gitu. Dan perubahannya itu biasanya ada sesuatu yang trigger, atau menurut dok itu kayak dia pelan-pelan berubah, atau tiba-tiba kita harus aware, oh ternyata kita udah berubahnya udah lumayan drastis nih. Mhm. Nah, Gimana dok? yang menarik adalah nggak selalu ada trigger. Jadi Oh. bisa jadi triggernya tuh kayak kayak 2 tahun lalu, pas tahun yang lalu, tapi munculnya sekarang. Gitu. Hmm. Sehingga kalau kalau kita merasa kayaknya hidup gue baik-baik aja deh, nggak ada masalah sama Iya. pasangan, kerjaan oke gitu kan, financial bagus, kayaknya oke-oke aja, kenapa gue ngerasa kayak gini? Nah mungkin aja triggernya itu kayak
sesuatu yang sebetulnya kayak beberapa waktu yang lalu, tapi ya sekarang gini deh, alam bawah sadar manusia kadang-kadang kita memprotek diri sendiri, kita Yap. memiliki defense mechanism biar biar kita terlindungi dengan cara apa? Denial, dengan cara kita mengabaikan gitu. Tapi dia ada Hmm. terus nih perasaannya. Nah, gitu. Iya, Jadi iya, iya. Oh kadang-kadang my. nggak selalu jelas antara trigger sama simptom. Ngerti, ngerti, ngerti. Iya sih, oh ini menarik sekali sih. Oh, very, very interesting. Gitu. Iya, ya. Berarti yang kita harus aware itu, kita harus ngelihat dari pola hidupnya, ada nggak sih perubahan itu, dan juga apakah, maksudnya kita harus tanya ke diri kita sendiri juga ya, maksudnya Mhm, kita ini kenapa kadang merasa nggak happy, padahal segala sesuatu itu udah berjalan dengan apa, dengan smooth, mhm, tiba-tiba, ih kok ada sesuatu yang berbeda gitu ya. mhm. Yes. Dan kita perlu jujur Hmm, ya sama diri sendiri. Karena bisa jadi kita yang ngerasain orang lain nggak notice. Kalau belum terlalu ini ya, belum ya, terlalu ekstrim katakanlah perubahannya, mungkin orang lain nggak notice kalau kita eh, kan kita susah tidur, orang lain belum tentu tahu. Atau kita nggak merasa happy kan orang lain belum tentu tahu. yes, 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 Mhm, yes. Oh, oh dok, ini gitu. bagi bagi kita yang orang awam, dok, perbedaan antara anxiety disorder dan depression itu apa ya, dok ya? Mhm. Kalau anxiety disorder itu dia core symptomnya adalah anxious, cemas. Jadi ada rasa was-was, rasa gelisah gitu ya. Nggak tenang, bisa mikirin sesuatu yang belum terjadi atau mikirin sesuatu yang udah lewat. Dan seringkali rasa was-wasnya ini dibarengi dengan simptom fisik yang cukup jelas kalau Oh, anxiety fisik. itu. Physical symptoms. Jadi kayak yang ngerasa napasnya kok nggak plong, kayak sesak napas lah. Atau kadang-kadang kok keringet dingin, kok jantung Oh, berdebar. Jadi mereka tuh sering banget ke dokter atau ke emergency itu untuk meriksain diri, dikiranya dia sakit jantung lah, sakit berat yang lain. Tapi ternyata oh. setelah diperiksa fisiknya oke gitu ya. Nah itu tuh anxiety lebih kayak gitu. Dan itu Lebih ke biasanya ada trigger nggak, dok? Atau kira-kira mendadak aja tiba-tiba kita keringat dingin atau tiba berdebar jantung? Apakah ada trigger atau tanpa harus ada trigger bisa begitu kalau yang kena anxiety disorder? itu tanpa trigger bisa bisa muncul. Makanya Hmm. suka ngerasanya kayak, wah ini jangan-jangan gue mau serangan jantung atau gue mau ngalamin Ah, iya, sakit iya, apa iya. gitu. Heeh. Dan itu Oh, ya itu tuh kayak kayak impending panic attack, kayak mau ngalamin panic attack terus kayak ngerasa aduh nih ada something wrong aja, tapi nggak tahu apa. Nah itu yang iya, membuat iya, iya. kadang-kadang datang ke ER terus udah diperiksa, oh nggak apa-apa gitu ya, atau cuma paling dikasih obat apa, obat lambung lah atau obat apa gitu, terus Yes, yes, pulang iya, gitu kan. iya. Nah, itu sering banget tuh kayak gitu. Oh, jadi kalau seandainya bagi teman-teman yang merasa begitu, dok, Mhm. disaranin langsung ke psychiatrist ya untuk Sebetulnya consultation. gini sih, Nah, karena gimana, kalau dok? ke psikiatris pun kan kita tetap harus exclude adanya gangguan fisik ya. Fisik, Tentunya ya. kita nggak boleh kayak ngentengin, oh ini anxiety nih. Ternyata oh jantungnya atau kondisi fisiknya memang ada something yang perlu diterapi. Jadi kalaupun teman-teman datang ke dokter misalnya cek EKG atau ke dokter penyakit dalam, dokter syaraf, dokter jantung, diperiksa, it's okay gitu. Karena kan memang kita butuh periksa. Ya. Tapi yang sering terjadi adalah udah diperiksa, nggak apa-apa, nggak puas nih pergi lagi ke dokter yang lain, begitu terus gitu. Hmm. Jadi kalau udah kayak gitu, next step-nya better ke psychiatrist Ya, ya, ya. Berarti yang pertama kita gitu. harus pastiin bahwa fisik kita itu sehat. Nah, kalau Mm-mm. seandainya gejala itu muncul terus walaupun fisik kita sehat, nah itu udah saatnya kita langsung consultation ke psychiatrist ya, dok ya. Exactly, benar. Oh, ya, ya, ya. Kalau yang depression gimana, dok? Nah, kalau depression itu dia moodnya lebih lebih ke murung ya. Jadi suasana perasaannya tuh murung, mellow, nggak bisa happy. Terus kemudian pikirannya tuh lebih banyak pikiran-pikiran yang kayak rasa bersalah, rasa berdosa. Hmm. Ini kayaknya, oh hidup gue sial banget. Kayaknya ini salah gue deh gitu. Jadi serba serba Oh, self blame ya, guilt itu itu besar. Itu kenapa orang dengan depression itu bisa muncul ke arah suicidal thoughts.
Karena dia Hmm. dia merasa ini kayaknya ada something yang salah pada diri gue yang bikin semua jadi nggak beres nih. Jadi mendingan gue nggak ada gitu. Yap, yap, Jadi yap. jadi itu yang membuat kenapa pikiran orang depresi itu kok dia bisa sih mikir sampai ke arah suicide gitu ya. Kalau Iya. orang yang normal mungkin ngerasa kok segitu banget sih gitu. Yes, Ya yes, nggak ya. sih gitu kan? Orang suka Iya, iya. bertanya-tanya, masa sih gara-gara gitu doang gitu, gara-gara putus Iya. pacar, gara-gara PHK gitu kan? Ah masa Yap, sih yap. kayaknya hidupnya happy gitu. Tapi di dalam Hmm. pikiran orang depression itu, dia merasa justru keberadaan dia itu mengganggu kebahagiaan keluarganya. Bahwa kalau ada dia ya dia nggak bawa sial gitu. Jadi memang Hmm. distorted ya, pikirannya tuh udah distorted banget. Yap, 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 yap. Nah, itu tuh yang ngebedain kalau anxiety itu lebih kayak aduh, cemas, was-was, banyak keluhan fisik. Kalau depression tuh dia moodnya turun gitu ya, nggak bisa happy, banyak pikiran-pikiran yang tadi lebih ke arah self blame, self guilt dan seterusnya sampai akhirnya bisa muncul suicidal thoughts. Suicidal thoughts. Mm-mm. Oh. Ini dok, ini juga apa pertanyaan yang paling banyak saya dapat waktu TikTok Live. Kan Mhm. ini kan yang heboh yang apa bulan Juli itu dok, yang apa yang ada systematic review yang dipublish di Molecular Psychiatry Mhm. sama tim Dr. Joanna Moncrief dari University College London Division of Psychiatry, di mana Mhm. mereka itu ngelihat systematic review lumayan banyak sih kalau saya baca papernya 115.000 subjek dan meta analysis 43.000 subjek, jadi sekitar 150 ribuan Wow. orang yang Mhm. jelasin tentang eh, tidak ada asosiasi antara depresi dan rendahnya serotonin. Jadi implikasinya tuh ke SSRIs. Gimana menurut pendapat dokter tentang apa riset-riset yang kayak begini, dok? Mhm. Sebetulnya gini, semua mental illness itu saat ini ya, kita tuh Ya, based on hypothesis ya. Jadi oh berdasarkan ya, ya, hipotesis gitu. ya. Bahwa misalnya gini, oh depresi itu karena kadar serotoninnya rendah. Hmm, Sehingga em, em, kita berpikirnya bahwa kita perlu memperbaiki nih neurotransmitter serotoninnya gitu kan, ya. buat memperbaiki depresi. Nah, kenapa bisa muncul seperti itu? Karena eh, sebetulnya kita nggak periksa kadar serotoninnya. Hmm, Cuma ketika beberapa orang dalam dalam studi obat ya, studi ya. farmasi diberikan SSRI, selective serotonin reuptake inhibitor. Jadi serotoninnya jangan di reuptake lagi oleh neurotransmitter biar dia beredar gitu ya, beredar di Hmm, hmm, celah-celah sel-sel saraf gitu. ya. Jadi ibaratnya serotoninnya biar banyak nih yang beredar. Yes. Oh, ternyata ketika dikasih SSRI, obat golongan SSRI, serotoninnya jadi banyak yang beredar, dia moodnya membaik, gejala depresi Hmm, membaik. Sehingga hipotesisnya, oh berarti benar nih kalau depresi itu serotoninnya rendah. Nah, ya, ya, itu ya. itu memang tentunya masih perlu banyak ini ya, banyak pembuktian ya ke depannya. Oh Tapi ya, ya, ya. yang masih banyak dianut sampai saat ini ya ya Itu ya. ke arah itu ya bahwa si Ya, ya. depresi itu kaitannya sama low level of serotonin gitu. Jadi kalau menurut dokter, dok, ini juga ada pertanyaan. Kalau seandainya gimana caranya kita bisa mengkombinasiin kalau seandainya kita diresepin SSRIs, Mhm. itu kan mungkin dari sisi pharmacology. Gimana Ya. cara kita bisa nambahin supaya kita nggak ketergantungan terus dengan SSRIs itu? Mhm. Sebetulnya gini, kita perlu Ya, memandang yang namanya kesehatan, khususnya spesifik kita bahas kesehatan mental itu ya. multifaktor kan penyebabnya. Sehingga Hmm, terapinya, approach-nya juga harus komprehensif. Ketika kita memandang mental illness, misalnya depresi nih, karena faktor biologis, psikologis, sosial, ada biopsikososial. Saat hmm, seseorang diresepkan obat SSRI, kita hanya ngetarget faktor biologiknya aja, biologisnya aja. Tapi psikologisnya, sosialnya itu kan perlu di-treat juga, ya, 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 diatasi juga gitu ya. Jadi mungkin secara biologi ya kita coba lakukan apa pendekatan untuk memperbaiki aspek biologisnya. Tapi ya, secara psikologis, secara sosial, tadi ya ada lifestyle-nya, ada belajar
how to cope with stress misalnya dan sebagainya itu tetap perlu dilakukan supaya targetnya nanti nggak dependent sama obat. Sama obat ya. Dok, Gitu. sorry, izin dok mau nanya. Ini juga tadi ada pertanyaan awal, saya lupa nanyain. Perbedaan psychiatrist di Indonesia dengan psikologis itu apa ya dok ya? Ini memang pertanyaan sejuta umat juga nih, Kak Felix. Iya, iya. Bedanya Juga ini, psikolog psikiater ya. yes, Iya, iya. betul sekali dok. Oh, ya. Benar-benar. Orang tuh taunya cuma sesimpel, oh psikiater bisa ngeresepin obat, psikolog enggak gitu ya. Iya, iya, Tapi iya. memang kita approach-nya agak-agak lebih berbeda ya. Dari background pendidikan, kalau psikolog memang dia pendidikannya psikologi. Jadi secara akademis dia memang belajar tentang psikologi. Psikologi itu berarti tentang aspek psikis manusia ya. Jadi perkembangan manusia dari bayi sampai lanjut usia sampai meninggal gitu, perkembangan mental orang tuh kayak gimana sih gitu. Termasuk juga tahap-tahapan kehidupannya nih. Jadi psikolog itu dia bisa mengcover berbagai area kehidupan. Makanya ada psikolog anak, ada juga psikolog industri ya untuk kerjaan, ada psikolog marital dan sebagainya ya. Jadi memang ada mengcover semua aspek kehidupan manusia. Nah, psikolog kalau psikolog klinis itu memiliki keterampilan untuk mendiagnosis gangguan mental. Jadi bisa ngedetek ya, ngediagnosis dan menterapi. Tapi terapinya lebih ke pendekatan psikologisnya. Jadi psikoterapi. Gitu. Psikoterapi itu kayak kita ngomong-ngomong ya, berbincang-bincang tapi ada tekniknya lah. Gitu. Ada skill-nya di situ. Terus psikolog juga sangat terampil dalam menggunakan beberapa instrumen. Jadi kayak alat-alat tes gitu ya. Itu psikolog jago. Karena mereka bisa misal pakai instrumen untuk ngetes apa gitu, termasuk tes IQ, minat bakat, dan termasuk juga tes-tes psikologis lainnya. Nah, kalau psikiater, background pendidikannya dokter nih, kedokteran. Nah, jadi secara akademis menempuh jenjang kedokteran. Jadi memang belajarnya belajar medis. Sehingga mungkin orang banyak berpikir ketika dokter ngambil spesialis kejiwaan, jadi dokter spesialis jiwa atau jadi psikiater, pendekatannya tuh lebih kayak ke arah penyakit gitu. Iya, Karena ya gitu kan, karena dokter kan ya identik dengan ya udah penyakitnya apa, ngediagnosis, menterapi. Jadi pendekatannya lebih kepada yang memang sudah penyakit, sudah gangguan ya. Walaupun sebetulnya tetap luas, tetap kita bisa ke arah prevention, ke arah kesehatan in general juga. Tapi memang iya, karena backgroundnya dokter, jadi fokusnya lebih kepada gangguan atau penyakit. Kemudian karena background dokter juga bisa memberi resep obat dalam artian. Tapi psikiater juga belajar psikoterapi. Jadi belajar juga yang kayak psikolog lakukan. Tapi memang nggak semua psikiater menerapkan itu ya. Karena mungkin dengan background medisnya, jadi tergantung si dokter itu mau fokusnya dia terapi dengan obat atau dia mau psikoterapi juga. Tapi kalau ya udah deh resep untuk antidepresannya misalnya psikiater yang resepin, tapi untuk sesi psikoterapinya, konselingnya sama psikolog. Karena butuh waktu yang lebih panjang, lebih telaten kan untuk satu pasien. Gitu sih. Berarti jadi kita bisa kalau misalnya kita butuh professional help, kita bisa ke psikiater dan juga ke psikolog. Maksudnya jadi komplement ya. Betul. Oh, ini penting sekali nih, Dok. Karena saya sendiri nggak ngerti maksudnya perbedaannya gimana dan gimana approach kalau seandainya kita butuh butuh professional help itu gimana? Kapan kita ke dokter, kapan kita ke psikolog. Jadi ini pembahasannya penting sekali nih. Yes, mudah-mudahan teman-teman bisa dapat manfaat ya. Yes. Terus tadi ini udah dibalik nih. Nah, ini juga pertanyaan nih, Dok. Tadi mungkin udah dijawab juga sedikit oleh dokter. Apakah pendekatan psikofarmaka harus dibarengi dengan psikoterapi? Gimana kalau kita pilih salah satu? Nah, ini tadi kan ini pertanyaan dari teman. Gimana kalau kita pilih salah satu? Tapi kalau dari yang saya dapat dari dokter mungkin nggak dianjurin pilih salah satu ya. Mungkin kita harus mendekatkan ke psikiater dan juga ke psikolog ya. Gimana menurut dokter?
Ya, memang akan lebih baik kalau komprehensif ya. Jadi ibaratnya semuanya kita optimalkan gitu terapinya. Ada beberapa orang yang ngerasa, oke, aku nggak mau pakai psikofarmaka, aku mau psikoterapi aja. Mungkin Hmm. untuk beberapa kondisi masih memungkinkan. Kayak misalnya depression tadi ya, kita ada level-levelnya kan, ada ringan, sedang, Oh berat. ya. Kalau depression yang ringan sedang, ringan sampai sedang, itu bisa dengan psikoterapi aja. Tapi memang harus dijalanin ya psikoterapinya. Yang orang berpikir psikoterapi itu kayak cuma sekali dua kali ngomong sama psikolog. Padahal Hmm. psikoterapi itu kalau mau beneran ya, misalnya oke, dalam 3 bulan ada sesi seminggu sekali, let's say, atau seminggu 2 kali. Dan itu harus konsisten, komitmen. Ya. Baru bisa ada perubahan gitu ya. Kalau kita mau benar-benar bicara sesi psikoterapi. Nah, kalau uh, depresinya berat ya itu udah pasti perlu obat. Jadi memang ada Hmm. kondisi yang katakanlah kalau harus milih gitu ya, boleh-boleh aja sih bisa milih, tapi ada kondisi yang nggak bisa milih nih. Mau nggak Ya, mau ya, ya. itu perlu obat gitu. Kayak kalau yang mental illness yang cukup berat ya, kayak skizofrenia atau bipolar, itu perlu banget obat. Hmm. Oh ya, Jadi, eh, mm-mm, ini juga kebetulan dok. Jadi ada yang nanya juga mm-mm. apa concern dengan long term apa penggunaan jangka panjang untuk medication use untuk pasien-pasien skizofrenia dan bipolar dok. Mhm. Ya, memang sih Ya, yang namanya obat pasti kita ada manfaatnya, ada juga side effect ya resikonya. Ya, yang perlu kita ya. waspadai tentunya. Yang pasti gini, ketika obat itu diresepkan dan diminumnya sesuai anjuran di bawah pengawasan dokter, tentunya itu akan relatif lebih aman ya buat teman-teman Hmm. menggunakan. Tentunya nggak dipakai-pakai sendiri gitu ya, Yes, yes, ya. diminum-minum sendiri, suka-suka sendiri. Jadi kalau memang itu sesuai dengan indikasi dan kalau skizofrenia, bipolar karena memang mereka chronic mental illnesses, udah pasti obatnya memang long term Ya, 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 gitu. ya. Sehingga memang obat ini didesain untuk bisa digunakan jangka panjang. Namun yang perlu dievaluasi dari obat-obat jangka panjang ini, kalau sekarang ya obat-obat generasi yang sekarang ini lebih ke metabolic syndrome. Jadi Oh, misalnya nih teman-teman yang punya kerentanan berat badannya nambah atau gula darahnya naik, yang memang punya riwayat keluarga ya. genetik diabetes misalnya gitu ya, atau darah tinggi atau penyakit jantung ya tentunya perlu lebih ekstra nih ngejaga lifestyle-nya, lebih ekstra nih mengevaluasi kadar gula darah, tensi, Hmm. berat badan, gitu. Kenapa? Karena sekarang ini memang obat-obat generasi baru ya yang lebih lebih efektif Ya. itu kita perlu aware-nya lebih ke metabolic syndrome atau sindroma metabolik yang lebih ke arah penyakit-penyakit diabetes, hipertensi, Oh, I see. kardiovaskuler. Iya, Gitu iya. sih. Makanya ada beberapa Oh, teman-teman mungkin yang berat badan nambah ya karena long term oh, iya. medication Medication gitu. use ya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Kalau persentase dari pengalaman dokter praktek selama ini dok, kayak penyakit-penyakit apa mental illness yang parah kayak skizofrenia, Mm-mm. bipolar gitu-gitu banyak gak ya di Indonesia ini? Bisa Insidennya dibilang naik gak? cukup banyak. Bisa dibilang cukup banyak. Karena Oh, mungkin ada beberapa faktor yang tadi kita sempat bahas ya, awareness lebih lebih tinggi, jadi orang lebih aware dan tahu datang ya. ke Ya. layanan kesehatan. Em, dan biasanya gini, biasanya baru datang ke layanan kesehatan itu kalau kondisi udah, let's say udah Parah ya. parah gitu ya, kambuh Iya, gitu iya, ya, iya. kambuh parah. Misalnya skizofrenia yang gaduh gelisah, mengamuk, yang udah nggak mau mandi misalnya, atau yang bipolar Hmm. yang bicaranya kacau gitu, berpakaiannya kacau dan sebagainya. Tapi kita sih berharap sekarang orang jangan nunggu kondisi yang parah yang sampai harus dirawat. Kan kalau kondisi kayak gitu berarti harus hospitalized. Iya, iya, iya. Dan itu kan Kok, tentunya nggak nyaman ya kondisi iya, iya. hospitalized. Mm-mm. Kalau menurut dokter itu kalau kita sebagai anggota keluarga, tanda-tanda apa sih yang harus kita perhatiin? Contohnya dengan anggota keluarga kita yang tiba-tiba ada maksudnya
gejala-gejala gangguan jiwa yang lumayan parah. Jadi jangan sampai parah sih. Mhm, Jadi mhm, kapan kita harus nyari professional help? Terutama kan kadang saya ngerti juga sih, kadang kita sebagai anggota keluarga itu harus peka kan terhadap mhm, perubahan-perubahan dengan anggota keluarga kita, dan kadang kita nggak, mungkin kita sibuk, kita ada kegiatan sendiri, sampai mhm, akhirnya kita sadar itu udah parah. Itu mhm, sih. mhm, Apa sih yang harus kita aware, Dok, untuk kita perhatiin mhm. gejala-gejalanya? Biasanya sih kalau untuk mental illness yang cukup berat ya, itu Hmm. paling sering tuh penarikan diri gitu. Jadi ada social withdrawal. Jadi biasanya Hmm. orangnya aktif atau sering apa di rumah juga gaul lah sama keluarganya, sama teman-temannya juga ngumpul, hangout. Ini menarik diri. Jadi Hmm. baik di keluarga maupun di misalnya di sekolahnya atau di kampus atau di tempat kerja. Jadi mulai ada social withdrawal. Terus kemudian biasanya ada perubahan-perubahan perilaku yang cukup noticeable ya. Ya contohnya misalnya kok jadi banyak bicara atau tadi bicara sendiri gitu ya Hmm. kalau skizofrenia. Atau mulai ada pikiran-pikiran yang agak agak aneh gitu. Misalnya, kok rasa percaya dirinya meningkat banget nih, dia kayak apa ya, kayak menyombongkan Oh. diri gitu secara berlebihan. Padahal orangnya biasanya nggak kayak gitu gitu. Oh. Gitu. Itu Jadi kan perubahan ada perubahan behavior perubahan. yang drastis ya. Ya, perubahan drastis gitu. Nah, itu biasanya udah warning signs yang Oh. kadang orang cuma berpikir, oh, biasa lah atau Iya, iya, kadang-kadang iya. malah jadi jokes gitu ya, dianggap lucu padahal itu udah warning signs sebetulnya. Oh, damn. Iya, iya, iya. Perubahan yang drastis itu ya, Iya. yang harus kita Heeh. betul-betul apa, aware ya. Mm-mm. Iya, iya, iya. Terus ini Dok, apa mungkin kok dari pertanyaan sih sudah habis sih. Jadi Mhm, yang mhm. yang terakhir Dok, ini pertanyaan terakhir sebelum sebelum kita off. Eh, Pesan ke anak muda Indonesia itu tentang kesehatan mental itu apa sih Dok, yang paling penting yang menurut Dok itu mereka itu harus apa, harus tahu dan aware sih. Kesehatan mental itu sesuatu yang penting banget karena tanpa kesehatan mental berarti nggak ada kesehatan secara keseluruhan ya gitu. Jadi kita nggak boleh mengkotak-kotakan sehat itu cuma fisik doang. Juga pola makan, olahraga gitu ya. Semua cara dilakukan biar sehat fisik tapi untuk mental lupa. Jadi memang kita perlu sama-sama memperhatikan kesehatan mental dan kita perlu bisa lebih aware kalau ada perubahan gitu, perubahan di dalam diri kita atau orang terdekat kita. Jadi kita Hmm. perlu perlu menormalisasi perbincangan mengenai, oh gue lagi nggak baik-baik aja nih, gue Hmm. lagi sedih nih gitu, gue lagi cemas nih gitu. Dan jangan jadikan itu sesuatu yang lo gitu doang, gitu Ya, aja ya. depresi gitu ya, gitu aja down. Jadi kita perlu menormalisasi nih perbincangan mengenai kondisi mental seseorang. Dan mulai sekarang kita perlu menormalisasi saat ditanya, apa kabar? Duh, gue lagi nggak enak nih. Jangan baik gitu, gue oke-oke aja. Semua jawabannya Hmm. fine gitu kan. Ya, Karena ya, 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 ya. ya itu membuat ruang untuk seseorang bisa mengakui bahwa dia nggak baik-baik aja dan dia bisa dapat layanan kesehatan menjadi lebih sempit gitu. Karena even untuk bilang gue nggak baik-baik aja dia nggak punya ruang gitu kan. Ya, ya, Jadi ya. mungkin untuk anak muda kita lebih bisa um, membuka percakapan ke situ, menormalisasi, and it's okay buat orang ke psikolog, ke psikiater, jangan malah diledek-ledekin, wah lu perlu psikiater lu gitu, buat jokes Yes. gitu, buat jokes Yes. Maksudnya, tongkrongan ya, iya itu sih. Oh, oh, man, itu ya ya kan? itu ya. That's one Maksudnya of the orang, stigma actually. ya maksudnya orang kadang kadang kita lagi butuh, maksudnya kita butuh help malah diledekin sih. Seakan-akan bahwa ih, kok lu jadi kayak seakan orang dengan gangguan jiwa sampai harus ke psikiater. Padahal Aha. maybe it's a normal thing, cuma untuk maksudnya consultation aja kan. Iya, Maksudnya kita, iya. maksudnya kalau kita kesehatan fisik, contohnya kita tiba-tiba ih kok tangan gue sakit ya. Coba Mhm. gue ke dokter deh cek, mana tahu tiba-tiba makin lama nih kok makin sakit. Itu kan Yes, sama juga dengan kesehatan mental kita kan. Maksudnya it's the same thing. Tapi exactly. tapi stigma yang dengan apa, dengan kesehatan jiwa, malahan kita mau cari consultation dengan Heeh. professional help malah dibilang ih kok lu malah harus ke
ke psikiater sih ke psikiater. psikolog gitu kan. Iya, Yes, kadang jadi padahal itu jokes harusnya tongkrongan gitu kan. yes. Ya, tapi itu membuat Oh orang yang man, beneran butuh jadi malu gitu. Karena sesuatu yang yes, yes. diketawain gitu kan. Oh ya itu penting sekali sih. Ya, ya kita kadang ya emang setelah pikir lagi dok emang sih. Kadang kita itu bedain antara kesehatan fisik sama kesehatan mental. Padahal itu kan sebenarnya sama. Maksudnya kita betul-betul Nah, harus mikirin kesehatan fisik kita dan juga kesehatan mental. Jadi kalau misalnya kita merasa nggak baik-baik aja, maksudnya mungkin itu sesuatu yang normal untuk nyari apa, exactly. find help. Oh Benar. man, itu penting sekali sih. Oh man. Thank you so much dok waktunya dok. Dok Sama-sama, Koi. sebelum kita selesai, kira-kira ada lagi Mhm, nggak ya? Kira-kira dok mau sampaikan ke teman-teman listener kita? mhm. Buat teman-teman jangan lupa ada satu hal nih yang perlu saya ingetin, no self Yap. diagnosis ya. Dengan Nah, bertebarnya yap. informasi di internet, di media sosial, oh langsung, aduh gue bipolar nih, aduh gue depresi, gue anxiety. Yes. Nah itu itu nggak boleh ya, no self diagnosis guys. Ya, Gitu ya, dok, penting banget. ya maksudnya dok bisa tolong apa jelasin sedikit gak ya? Maksudnya waktu dok itu apa diagnosis itu Mhm, ada kajian-kajian yang mungkin kita orang awam itu nggak tahu, makanya kita kadang punya tendensi untuk self diagnosis. mhm, Dari sisi mhm, profesionalnya dokter, maksudnya dokter bisa jelasin nggak sebenarnya apa sih yang dokter itu lihat sebelum kita itu bisa kasih satu diagnosa, dan itu kan maksudnya betul-betul profesional apa profesional penilaian dari sisi profesional gitu kan. mhm. Iya, memang Ya, ketika kita melihat kriteria diagnosis, katakanlah di internet atau di media ya, sosial, seakan-akan bisa relate gitu. Aduh, suasana perasaan murung, tidur terganggu, terus kemudian ada pikiran-pikiran negatif. Kayaknya orang bisa relate gitu. And ya, anyone can relate to that. Tapi ketika seseorang itu datang ke psikiater atau ke psikolog, terus dilakukan wawancara psikiatrik ya kita sebutnya ya. Jadi kita kayak kayak ada tanya jawab, ya. ada yang dieksplor. Itu sebetulnya profesional akan mengobservasi dari arus berpikirnya, dari moodnya, suasana perasaannya. Jadi nggak bisa sekedar, dok aku Hmm. sedih, tapi itu nggak terlihat dari ekspresi wajah, dari intonasi suara, dari moodnya, gerak-gerik tubuh tuh semua diobserve. Dan itu ada Hmm. ilmunya gitu. That's why Yes. sekolahnya lama gitu kan untuk belajar Ya. ngenalin, oh ini nih gerak-geriknya, tone suaranya, moodnya, isi pikirannya oke. Ini memenuhi kriteria mood yang depressed. Nah, jadi memang nggak bisa sekedar kayak dari tulisan Yes. mengalami mood yang murung sepanjang hari, sedih, kayak gitu. Nggak bisa sekedar itu. Perlu Ya. dikonfirm dengan pemeriksaan. Itulah kenapa teman-teman mencari tahu tentang kesehatan mental, tentang mental illness, bagus, that's good. Berarti kan mau cari tahu, mau lebih aware. Tapi tidak untuk mendiagnosis diri sendiri, karena butuh dikonfirmasi dengan pemeriksaan. Jadi ada Hmm. observasi, ada wawancara, kadang-kadang ada pemeriksaan dengan katakanlah isian gitu ya, kayak kuesioner atau Oh instrumen yang ya. dilakukan juga sama psikolog misalnya, untuk memastikan, to make sure oke, ini memang memenuhi nih kriteria diagnosis tertentu gitu. Hmm. Ini sama kayak gini loh, Ko Felix analoginya. Misalnya saya tulis di internet gitu ya, um, sapi itu kakinya 4, terus kemudian punya ekor gitu, makannya rumput gitu kan. Nah mungkin Kak Felix ngebayangin waktu ngelihat kambing gitu, wah gue udah tahu sapi nih Ya. gitu. Gitu loh, ya nggak sih? Padahal sama kan, aku udah jelasin, wah ini sapi kaki 4 tadi ini suka ada di padang rumput. Terus langsung Kak Felix waktu ngeliat kambing, wah ini dia nih yang Wah dokter ini Vivi sapi. bilang sapi gitu kan. Padahal kan beda spesies. Oh man, Gitu itu loh. yes, itu analogi yang pas sekali sih. Ya, Itu analogi gitu. yang harus harus dimasukin ke otak teman-teman tuh. Oke, ini Yes. analogi yang betul-betul harus kita masukin. Emang kadang kita itu kadang merasa bukannya merendahkan sih, kadang kita merasa sok Hmm. pinter sih. Tapi sometimes kita gak aware seberapa jauh training seorang profesional itu udah dilewatin untuk bisa kasih satu diagnosa yang penting. Jadi ya itu ini analogi yang teman-teman harus masuk ke otak.
Jadi nggak salah Oh, sih, bener penting. kakinya 4 gitu kan, bener Yes. nggak salah sih, cuma ya bukan itu gitu loh. Ngerti, See what ngerti. I Oh, mean man. gitu ya. Ya. Oh, man. Ini analogi yang pas sekali nih, Dok. Oh, man. Oh, very, very interesting. Thank you so much, Doc, for your time. Betul-betul, I really appreciate it. Mudah-mudahan di lain kesempatan ntar kita bisa ngadain podcast lagi untuk ngebahas mungkin sesuatu yang mungkin lebih spesifik ya, Dok. Kalau Dok Aha. tidak keberatan, mungkin kita cari satu topik yang mungkin bisa kita drill down spesifik, mungkin tentang anxiety, tentang depression, yang mungkin teman-teman, terutama anxiety dan depression ya, Dok. Ya mungkin saya juga sering lihat, maksudnya dari teman-teman, dari rekanan yang saya lihat juga, Mhm. maksudnya kehidupan di kota itu makin lama makin anxiety inducing. Terutama kita yang di Medan itu, Benar. Dok, yang di Aha. Medan kan, maksudnya kan dari sisi crime dan segala macam itu kan, Mhm. itu luar biasa sih kalau di Medan itu Yes. sampai dibilang Gotham City. Wow, Gotham City. Ada Iya, iya. Batman-nya nggak? Masalahnya gak ada Batman-nya, Dok. Batman. Ya, maksudnya mungkin ya dari sisi itu ntar, kalau boleh minta waktu lagi tuh kita coba nanti saya kumpulin semua pertanyaan yang lebih Aha. spesifik, kita bisa ngebahas lebih dalam supaya teman-teman bisa lebih aware juga. Siap, Insya Allah. Thank you Iya, banget Kak Felix, saya iya, diajakin thank you so much, podcast. Dok. Cool. Iya, thank you so much. Thank I'll you. see you and have a good night, Dok. Terima kasih You banyak too. waktunya. Thank you ya. Sukses Ya, ya. bye-bye. Thank you, Bye-bye. Dok. Bye-bye.